Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat terus belajar dengan penuh semangat walaupun secara daring atau belajar dari rumah. Nah, tak bosan-bosan Bapak kembali ingatkan bahwasanya cara terbaik untuk belajar hal baru adalah dengan berani keluar dari zona nyaman tersebut. Jadi, tetaplah semangat dan berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar seperti sedia kala dengan tatap muka atau langsung. Nah, adik-adik, di pertemuan sekarang Bapak akan menjelaskan ciri dan nilai cerita rakyat. Tapi sebelumnya Bapak akan sedikit mengulas pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan pertama. Namun alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu dan pastikan posisi adik-adik sudah dalam posisi yang ideal untuk belajar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, adik-adik, di pertemuan pertama kemarin kita telah belajar mengenai apa itu cerita rakyat hikayat dan apa itu cerpen. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan cerita rakyat hikayat dan cerpen? Nah, hikayat merupakan salah satu cerita rakyat yang lahir dan berkembang di zaman Melayu klasik, sehingga menggunakan bahasa Melayu klasik yang berciri khas menonjolkan kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Sedangkan apa itu cerpen? Cerpen merupakan salah satu hasil karya sastra yang ceritanya lebih ringkas sehingga waktu yang diperlukan untuk membaca cerpen lebih ringkas dibandingkan novel ataupun novelet. Nah, adik-adik, karena cerita rakyat hikayat maupun cerita rakyat yang lainnya dengan cerpen sama-sama hasil karya sastra yang berbentuk prosa, maka unsur intrinsik yang dimiliki keduanya pun tidak jauh berbeda. Keduanya memiliki unsur intrinsik, yang pertama tema, tokoh dan penokohan, yang ketiga sudut pandang, ada latar, gaya bahasa, dan alur. Yang menjadi pembeda dalam keduanya, di cerita pendek gaya bahasanya lebih variatif dibandingkan cerita rakyat ataupun hikayat atau cerita rakyat yang lainnya. Nah, mengenai soal tugas yang kemarin Bapak berikan, yang mana membuat sinopsis. Sinopsis itu apa sih? Sinopsis adalah ringkasan cerita yang menggambarkan isi detail dari awal sampai akhir dari cerita. Sinopsis yang bagus biasanya menyampaikan konflik utama dan penyelesaiannya sekaligus menggambarkan perkembangan emosional karakter utama dalam ceritanya. Lalu, bagaimana merancang sinopsis yang baik? Yang pertama, tulislah dalam sudut pandang. Yang ketiga, yang kedua, tuliskan hanya informasi yang penting. Yang ketiga, perkenalkan karakter utama dan konflik yang dihadapi di bagian awal. Yang selanjutnya, rangkum peristiwa-peristiwa utama plot. Selanjutnya, tunjukkan perkembangan karakter utama dan emosinya. Dan yang terakhir, akhiri sinopsis dengan menjelaskan penyelesaian dari cerita tersebut. Nah, itulah sedikit ulasan atas pembelajaran pertemuan pertama kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi ciri dan nilai cerita rakyat, yang mana pada tujuannya adik-adik mampu mengidentifikasi ciri dan nilai-nilai cerita rakyat. Tapi sebelumnya, mari kita saksikan terlebih dahulu pemutaran tayangan cerita rakyat Legenda Ikan Dewa. Selamat menyaksikan.
Wah. Gimana berenangnya, Dek? Airnya dingin banget, Kak. Terus, ikannya gede-gede. Haha, ada tahu nama ikannya nggak tuh? Ikan dewa. Oh, tahu nggak? Dulunya ikan-ikan itu prajurit kerajaan loh. Bab prajurit, dikutuk dong. Hehe, mau kakak ceritain nggak? Ceritain, Kak, ceritain. Alkisah, ketika daerah ini masih dipimpin oleh Prabu Siliwangi, ada segerombolan prajurit yang kebiasaannya tidak mematuhi perintah beliau. Bukannya memberikan laporan setelah menjalankan tugas berburu, mereka malah menghabiskan waktu untuk berpesta. Ada yang asik mengadu kekuatan, ada pula yang bermusik ria. Sementara itu, raja yang tidak kunjung mendapat kabar dari mereka menjadi gelisah sendiri di istana. Ia khawatir bila terjadi sesuatu dengan mereka yang sedang bertugas. Apa kabar dengan mereka yang sedang bertugas? Untuk saat ini belum ada laporan dari mereka, Prabu. Baiklah kalau begitu. Panggil seorang utusan. Untuk mencari tahu tentang prajurit-prajurit itu, akhirnya raja mengirimkan seorang utusan untuk memastikan keadaan yang sedang terjadi. Sesampainya di sana, kehadiran sang utusan disambut dengan sinis. Tapi, itu tidak membuat sang utusan bimbang menanyakan kelancaran tugas mereka sambil menyampaikan pesan dari istana. Diberitahukan kepada pasukan yang bertugas di hutan, kedatangan hamba kemari untuk menyampaikan surat dari Prabu agar kalian segera kembali. Hei, sepertinya kita tidak perlu kembali ke istana. Bagaimana kalau kau ikut berpesta dengan kita? Mengetahui prajurit-prajurit itu ternyata hanya menghabiskan waktu untuk berpesta, utusan itu segera pulang dengan membawakan kabar buruk. Namun, pesta tetap berlanjut hingga fajar tiba. Keesokan paginya, raja beserta pasukannya mendatangi prajurit-prajurit itu dengan tatapan dingin. Sebagian sudah bangun dari tidur. Sebagian dibangunkan secara paksa. Sungguh kami meminta maaf, Prabu. Kami tidak bermaksud untuk melakukan... Diam! Prabu. Kalian sungguh sangat tidak disiplin. Ini adalah hukuman yang pantas untuk kalian. Tidak lama kemudian, langit menjadi gelap. Awan-awan hitam berkumpul menghujani mereka. Pikiran mereka dilanda kebingungan. Tiba-tiba saja, mereka merasa tidak enak badan ketika hujan itu membasahi tubuh mereka. Ampun, Prabu! Ampun! 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 Ampun, Prabu! Ampun, Prabu! Ampun! 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 Genangan dari hujan itu
perlahan membanjiri lapangan hingga menyerupai kolam. Dan semua prajurit yang dihukum telah berubah menjadi ikan. Prajurit jadi ikan. Aku nggak mau jadi ikan gara-gara gak dengerin kakak. Dek, ayo pulang. Iya, Kak. Tungguin, Kak. Nah, bagaimana? Sudah mulai tergambar apa saja ciri atau karakteristik dari cerita rakyat? Apa saja nilai-nilai yang bisa kita peroleh dari cerita rakyat? Jadi adik-adik, cerita rakyat merupakan cerita yang berkembang di masyarakat. Seperti yang telah dipaparkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa umumnya cerita rakyat menyajikan tentang cerita-cerita yang berkaitan dengan kerajaan, atau yang biasa disebut dengan istana sentris, atau juga bisa menceritakan tentang kejadian alam semesta, asal-usul suatu tempat atau daerah. Nah, legenda ikan dewa tadi menceritakan asal-usul suatu tempat atau daerah. Adapun tokoh-tokoh dalam cerita rakyat biasanya ditampilkan dengan berbagai karakter yang menakjubkan, baik berupa binatang, manusia, maupun dewa yang kesemuanya disifatkan seperti manusia. Selain itu, cerita rakyat juga tidak diketahui siapa pengarangnya, anonim. Serta tidak sedikit bisa kita jumpai cerita rakyat menggunakan alur berbingkai. Nah, jadi apa saja ciri atau karakteristik dari cerita rakyat? Yang pertama, prologis atau kemustahilan. Yang kedua, kesaktian para tokoh. Yang ketiga, anonim. Yang keempat, istana sentris. Dan yang kelima, alur berbingkai. Mari kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan prologis atau kemustahilan? Kemustahilan dalam teks cerita rakyat tampak pada segi cerita yang disajikannya. Biasanya erat dengan ketidaklogisan dan di luar nalar. Jadi, isi cerita rakyat itu biasanya bercerita tentang hal-hal yang kadang menurut kita tidak logis dan di luar nalar, tidak bisa diterima oleh akal pikiran kita. Akan tetapi, itulah salah satu ciri dari cerita rakyat atau karakteristik dari cerita rakyat. Contohnya bisa kita lihat pada salah satu bagian cerita rakyat legenda ikan dewa tadi. Kalian sungguh sangat tidak disiplin. Ini adalah hukuman yang pantas untuk kalian. Tidak lama kemudian, langit menjadi gelap, awan-awan hitam berkumpul menghujani mereka. Pikiran mereka dilanda kebingungan. Tiba-tiba saja mereka merasa tidak enak badan ketika hujan itu membasahi tubuh mereka. Seketika itu, semua prajurit yang dihukum berteriak memohon ampun kepada sang raja. "Ampun Prabu, ampun!" Genangan dari hujan itu perlahan-lahan membanjiri lapangan hingga menyerupai kolam dan semua prajurit yang dihukum telah berubah menjadi ikan. Nah, sisi prologis atau kemustahilannya ditunjukkan di saat sang Prabu mengutuk para prajuritnya menjadi seekor ikan. Tentunya hal itu tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, kesaktian para tokoh. Selain kemustahilan, seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh dalam isi ceritanya. Misalnya, dalam cerita rakyat legenda ikan dewa tadi, ciri ini ditunjukkan dengan kesaktian sang raja yang memiliki kemampuan mengutuk para prajuritnya yang tidak disiplin itu menjadi seekor ikan. Selanjutnya yang ketiga, anonim. Jadi salah satu ciri cerita rakyat ialah anonim. Anonim berarti tidak diketahui jelas siapa pengarang pertamanya atau pencerita pertamanya. Hal tersebut disebabkan karena cerita rakyat dahulunya menyebar secara ujaran atau lisan atau dari mulut ke mulut, sehingga tidak diketahui pasti siapa pengarang pertamanya.
Meskipun cerita rakyat tidak memiliki keterangan jelas siapa pengarang atau pencerita pertamanya, memiliki unsur kemustahilan dan banyak menceritakan perihal kesaktian-kesaktian yang dimiliki para tokohnya, pada zamannya sebagian masyarakat mempercayainya dan bahkan tidak menutup kemungkinan sampai saat ini. Yang keempat, istana sentris. Apa yang dimaksud dengan istana sentris? Kata kuncinya ada pada kata istana, yang berarti menggambarkan kerajaan, sentris, sentral, yang mana bisa diartikan sebagai lingkungan atau lingkungan kerajaan. Maksud dari istana sentris ini adalah cerita rakyat seringkali bertemakan atau berlatar belakang tentang kerajaan atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan lingkungan kerajaan, keluarga kerajaan, dan lain sebagainya. Dalam legenda ikan dewa tadi bisa kita lihat di mana cerita tersebut menceritakan tentang sekumpulan prajurit pada masa Prabu Siliwangi yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya. Karena ketidakdisiplinnya, mereka pun dikutuk menjadi ikan oleh sang raja Prabu Siliwangi. Selanjutnya yang kelima, alur berbingkai. Apa maksud dari alur berbingkai? Jadi maksud alur berbingkai adalah adanya cerita dalam cerita. Misalnya dalam satu judul cerita rakyat, ceritanya tidak membahas satu permasalahan, namun juga membahas 2 hingga lebih permasalahan. Misalnya, dalam suatu cerita yang berjudul Aku dan Dia, selain menceritakan tokoh Aku dan Dia, entah di pertengahan atau di bagian yang mendekati air atau pada bagian-bagian yang lainnya, akan menceritakan tokoh-tokoh selain Aku dan Dia. Bisa saja menceritakan tokoh mereka atau tokoh kamu. Nah, itulah yang dimaksud dengan alur berbingkai, di mana ada cerita di dalam satu cerita. Nah, itulah ciri atau karakteristik dari cerita rakyat. Selanjutnya, nilai-nilai cerita rakyat. Apa sih nilai itu? Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan memiliki manfaat. Setelah kita membaca atau menyaksikan tayangan cerita rakyat, hendaknya kita dapat menemukan nilai apa saja yang tergantung dalam cerita rakyat tersebut, atau hal-hal apa saja yang bisa kita peroleh dari membaca atau menyaksikan cerita rakyat tersebut. Jadi adik-adik, dalam cerita rakyat umumnya bisa kita temukan nilai-nilai berikut. Yang pertama, nilai religius, yang kedua, nilai sosial, yang ketiga, nilai budaya, yang keempat, nilai moral, dan yang kelima, nilai edukasi. Apa maksud dari kelima nilai tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, nilai religius. Religius itu berhubungan dengan keagamaan. Jadi, nilai religi atau religius merupakan nilai yang berkaitan dengan ajaran dalam keagamaan. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan konsep hubungan manusia dengan Tuhannya. Contohnya, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat beribadah dan melaksanakan perintahnya, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan keagamaan, maka akan masuk pada kategori nilai religius. Yang selanjutnya, nilai sosial. Dalam sebuah cerita rakyat bisa kita temukan nilai sosial. Nilai sosial berkaitan dengan tata laku hubungan antara sesama manusia atau kemasyarakatan. Jadi, nilai sosial adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kehidupan di lingkungan masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Contohnya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, memberi lebih baik daripada meminta, atau bermusyawarah lebih baik daripada berdebat, gotong royong, toleransi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nilai budaya. Apa yang dimaksud dengan nilai budaya? Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau pemikiran yang telah disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat atau lingkungan sosial lainnya. Bisa mengenai tradisi, norma-norma, adat istiadat, sampai pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan atau yang biasa kita kenal dengan istilah
pamali. Selanjutnya, nilai moral. Nilai moral berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakatnya. Jadi, nilai moral adalah nasihat-nasihat yang mencakup perbuatan atau tingkah laku atau ucapan individu dalam kehidupan pribadinya maupun kehidupan sosialnya. Misalnya, sopan santun dalam berbicara, jujur dalam perbuatan, menghormati orang tua, menghargai pendapat orang lain, dan lain semacamnya. Yang selanjutnya, nilai edukasi. Apa yang dimaksud dengan nilai edukasi? Tentunya dari kata edukasi kita sudah tergambar bahwa ada hubungannya dengan pendidikan. Tepat sekali, jadi nilai edukasi erat hubungannya dengan pendidikan. Nilai edukasi dalam cerita rakyat yaitu segala sesuatu yang bersifat mendidik, memberikan pembelajaran, pengetahuan, dan amanat yang dikandung dengan tujuan mengarahkan pembacanya ke arah yang lebih baik. Misalnya, dalam cerita rakyat legenda ikan dewa tadi, nilai edukatif yang bisa kita peroleh atau yang bisa kita dapatkan ialah salah satunya tentang pentingnya menjaga sebuah kepercayaan. Nah, adik-adik, itulah ciri atau karakteristik dari cerita rakyat dan juga nilai-nilai yang bisa kita peroleh dari cerita rakyat. Bisa kita simpulkan bahwasanya ciri dalam cerita rakyat yang pertama ada kemustahilan atau pralogis, yang kedua ada kesaktian para tokoh, yang ketiga istana sentris, yang keempat tidak dapat diketahui siapa pengerangnya atau anonim, yang kelima ada alur berbingkai. Dan nilai-nilai dalam cerita rakyat ada nilai religius, nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, dan nilai edukatif. Nah, sebelumnya mari kita simak contoh analisis nilai moral dalam cerita rakyat legenda ikan dewa. Konsep nilai yang pertama, bertanggung jawab dan bijaksana. Hal ini dibuktikan pada kutipan teks. Sementara itu, raja yang tidak kunjung mendapatkan kabar dari mereka menjadi gelisah sendiri di istana. Ia khawatir bila terjadi sesuatu dengan mereka yang sedang bertugas. "Apa kabar dengan mereka yang sedang bertugas?" tanya sang raja kepada pengawal di istana. "Untuk saat ini belum ada laporan dari mereka, Prabu." "Baiklah kalau begitu, panggil seorang utusan." Untuk mencari tahu tentang prajurit-prajurit itu, akhirnya raja mengirimkan seorang utusan untuk memastikan keadaan yang sedang terjadi. Nah, yang kedua, patuh. Hal ini dibuktikan pada kutipan teks. Sesampainya di sana, kehadiran sang utusan disambut dengan sinis. Tapi itu tidak membuat sang utusan bimbang menanyakan kelancaran tugas mereka sambil menyampaikan pesan dari istana. "Diberitahukan kepada pasukan yang bertugas di hutan, kedatangan hamba kemari untuk menyampaikan surat dari Prabu agar kalian segera kembali." Tiba-tiba seorang prajurit merangkul pundak sang utusan dan menggodanya untuk ikut berpesta. "Hei, sepertinya kita tidak perlu kembali ke istana. Bagaimana kalau kau ikut saja ke berpesta dengan kita?" Seketika itu, semua prajurit bersorak dengan penuh kegembiraan. Mengetahui prajurit-prajurit itu ternyata menghabiskan waktu untuk berpesta, utusan itu segera pulang dengan membawakan kabar buruk. Namun, pesta tetap berlanjut hingga fajar tiba. Jadi, bentuk kepatuhan ini ditunjukkan dengan sikap utusan yang tetap patuh pada amanat atau perintah sang raja Prabu Siliwangi dan tidak mudah tergoda oleh godaan-godaan yang dilakukan para prajurit yang tidak disiplin itu. Ia tetap patuh pada amanat sang raja dan memutuskan untuk segera pulang setelah menyelesaikan tugasnya atau menyelesaikan amanat dari sang raja. Konsep nilai yang ketiga, tegas. Hal ini dibuktikan dalam kutipan teks. "Sungguh kami meminta maaf, Prabu. Kami tidak bermaksud untuk diam.
sang raja memotong perkataan salah satu dari prajurit itu. Kalian sungguh sangat tidak disiplin. Ini adalah hukuman yang pantas untuk kalian. Ketegasan sang raja dibuktikan oleh kutipan teks tadi, di mana sang raja tidak pandang bulu dalam menghukum siapa saja yang tidak disiplin atau siapa saja yang tidak bisa menjaga kepercayaan dari sang raja. Nah, adik-adik, itulah materi untuk pertemuan kita kali ini. Untuk tugasnya, kalian baca cerita rakyat yang berjudul Haryang Banga dan Ciung Wanara, kemudian identifikasikan ciri dan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam cerita rakyat tersebut. Sekian untuk pemaparan materi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Tetap semangat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan atau argumen yang ingin disampaikan, bisa isi kolom komentar di bawah atau hubungi Bapak melalui WhatsApp secara langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.